Karena yang kita butuhkan di sini bukan tinggi rendahnya suara orang, akan tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita mengolah suara kita menjadi suara yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan teman-teman para pecinta Al-Quran. Di sini tentunya kita pengen menggali potensi terpendam yang ada pada suara kita, karena kita yakin dan percaya bahwa tiap suara manusia itu memiliki potensi untuk menjadi suara yang indah. Makanya jangan pernah pesimis. Jangan pernah mengatakan, suara saya nggak bisa tinggi. Karena yang kita butuhkan di sini bukan tinggi rendahnya suara orang, akan tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita mengolah suara kita menjadi suara yang indah, menjadi suara yang enak didengarkan. Jadi jangan pernah pesimis. Burung saja yang asalnya nggak mampu bicara, tapi setelah dilatih, lama-lama dia bisa bicara. Apalagi kita manusia. Kita yang sudah dikarunia suara, tinggal kita latih suara itu. Kita latih terus sehingga menjadi suara yang indah. Jiwa kita yang dulunya lemah, karena kita latih, tiap hari kita ke gym, latihan, akhirnya kita menjadi orang yang kuat. Sama dengan suara kita. Karena sering kita latih, akhirnya suara kita menjadi suara yang enak didengarkan, menjadi suara yang indah, menjadi suara merdu dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita akan belajar bareng sebuah maqam yang menurut saya sangat-sangat indah dan indahnya luar biasa, yaitu maqam Hijaz. Jika kita mampu melantunkan maqam ini dengan baik dan benar, maka bacaan Al-Quran kita akan menjadi bacaan Al-Quran yang sangat merdu, dan kita sendiri yang melantunkan Al-Quran akan terhanyut dengan bacaan kita. Begitu pula orang yang mendengarkan kita melantunkan Al-Quran akan tersentuh dengan bacaan kita. Kenapa? Karena maqam Hijaz ini merupakan maqam tersedih setelah maqam Sabah, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Maqam Hijaz itu biasanya kita gunakan untuk mengungkapkan suatu keagungan, atau ketika kita pengen mengungkapkan rasa rindu kita yang sangat mendalam, yang tentunya rindu itu pada Sang Ilahi. Kata Hijaz, maka yang dimaksud di sini adalah nama tempat. Jadi dimaksud di sini adalah kota Makkah, Madinah Al-Munawwarah, dan suatu daerah lagi yang namanya Tabuk. Suatu daerah yang berada di sebelah utara kota Madinah, dekat dengan perbatasan Yordania. Makanya jangan heran, nanti kalau kita berangkat haji atau umrah, di sana pada umumnya azan dikumandangkan dengan menggunakan maqam Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu maqam Hijaz. Nah, sekarang maqam Hijaz itu gimana sih? Bagaimana caranya kita mengenal maqam Hijaz? Coba dengarkan baik-baik. Wa in rumtal adzan. Jika kamu ingin azan, nah, itu maqam Hijaz. Coba kembali ke kunci maqamat yang pernah saya posting sebelumnya, atau nanti saya cantumkan linknya di bawah insya Allah. Kemudian ada lagu Arab yang mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan lagu ini. Iramanya seperti ini. Magodir, magodir, ya qalbil ana. Nah, itu Irama Hijaz. Tak mampu, tak sanggup, hati yang luka, tak kuasa. Kok
lagu dicampur dengan Al-Quran sih? Di sini saya nggak mencampur lagu dengan Al-Quran. Saya hanya pengen memperkenalkan maqamat kepada teman-teman dengan mudah, agar teman-teman sendiri bisa mudah mengingatnya. Makanya saya memilih lagu-lagu yang sudah familiar di telinga kita. Saya nggak mengambil lagu-lagu Arab atau nasyid-nasyid Arab yang sama sekali nggak pernah kita dengarkan, sehingga sulit untuk mengingatnya. Contoh terakhir yang bisa kita jadikan zikir, Allah, 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 la ilaha illallah. Lagi nunggu bis. Allah, Allah. Lagi di bis. Allah, Allah. Lagi nunggu dosen. Allah, Allah, la ilaha illallah. Jadi di samping kita mengenal maqam Hijaz, kita juga berzikir. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya kita melantunkan Al-Quran dengan menggunakan maqam Hijaz. Kalau di dalam tilawah ada istilah Hijaz asli, kemudian Hijaz kar, kemudian Hijaz karkut. 3 tingkatan. Akan tetapi bukan ini yang pengen kita bahas sekarang, karena ini membutuhkan suara power atau suara ekstra. Jadi yang pengen kita bahas di sini adalah tartil. Membaca Al-Quran dengan santai. Bisa kita gunakan dalam menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, atau saat kita lagi sholat, atau saat imam sholat. Iramanya sederhana saja, coba perhatikan. La, kita naikkan, kemudian datar. La 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 la. Kemudian turun. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Contoh, la idza jaa nasrullahi wal fath. La 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 la. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian turun, la 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 la. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hijaz.